Berikut pemaparan dari Bapak Dr. Imade Sujana, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Magister Business Administration, pada forum diskusi grup model Brand Realty Desa di Bali sebagai destinasi wisata seni dan budaya mendukung pariwisataan pada kawasan pedesaan prioritas nasional yang disampaikan pada tanggal 8 Oktober 2021 pada hari Jumat melalui link Zoom. Pemaparan yang diberikan Pak Made Sujana, Pak Dr. Made Sujana sangat menginspirasi banyak praktisi maupun kalangan akademisi yang sangat memperhatikan pengembangan desa wisata atau pariwisata pedesaan yang ada di Bali. Pada intinya dalam presentasi ini Pak Made Sujana memberikan saran bahwa untuk membangun desa wisata itu tidak bisa instan, dibutuhkan kerjasama dari masyarakat setempat, masyarakat lokal yang harus memiliki jiwa yang loyal dalam membangun pariwisata di desanya. Karena memang pariwisata di desa itu dimulai dari nol. Untuk mengembangkannya dibutuhkan waktu dan kerjasama yang berkelanjutan. Selamat menyimak presentasi dari Bapak Dr. Made Sujana, semoga bisa menginspirasi saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Jadi ada 6 yang harus diperhatikan. Yang pertama terkait masalah investor, terus buat akademisi, asosiasi pariwisata, masyarakat, media, dan pemerintah. Nah, tentunya dalam pengembangan desa wisata ada beberapa kendala yang dihadapi. Yang pertama adalah terkait masalah kesiapan sumber daya manusia, terutama sumber daya manusia lokal. Nah, yang kedua adalah masalah akses. Yang berikutnya adalah terkait masalah tempat makan yang kurang representatif. Nah, berikutnya kendala yang dihadapi kalau dilihat dari sudut pandang pramuwisata adalah yang terkait masalah yang pertama kurang maunya masyarakat atau berinteraksi dengan masyarakat lokal. Yang kedua adalah terkait memahami kondisi masyarakat yang tentunya di sini diperlukan pendekatan khusus sehingga betul-betul terjadi sinergi antara wisata dengan masyarakat lokal. Baik Ibu Dr. Madiari, terima kasih atas pemaparannya, masukan untuk hasil penelitian dari tim peneliti di Untrim. Di Suksma, Ibu Made. Nah, untuk kami mohon kesediaan dari Bapak Dr. Imade Sujana untuk menyampaikan pemaparan terkait hasil penelitian dari tim peneliti. Jadi untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak Made. Oke, semua Pak Dr. Yogi. Ini waktu yang sampai sedikit mengenai loyalitas fondasi utama pembangunan desa wisata. Perlu yang sampaikan di sini dulu bahwa kalau dari penelitian tadi bahwa wisatawan pemasar itu pemasar daripada desa wisata yang sedikit mempunyai mungkin tambahan yang judulnya lain yaitu bahwa desa Pekraman Kramo Deso itulah sebagai loyalitas daripada pembentukan desa wisata. Oke, sebelum mulai tiang aturan seksemu nganjali Om Swastiastu. Niki para peserta FGD Desa Wisata yang sebagai praktisi dan juga sebagai penglingsir di desa tiang sendiri yang kebetulan sudah di dalam program langsung saat ini pelaksanaan sebagai desa wisata. Nah, pengalaman saya bahwa Kramo Deso itulah yang menjadi fondasi tulang punggung daripada pembangunan desa wisata. Di sini daripada Kramo Deso sangat diharapkan sekali, sebab kalau Kramo Deso sendiri yang
tidak memberikan donasinya, istilah loyalitas yang tanpa pamrih, agak sulit pembangunan desa wisata itu akan terwujud. Menurut Yang ada 3 fungsi di sini. Pertama, dari pendesa adat dan pejabat lainnya, yaitu pilihan dinas, itu sebagai pemikir, sebagai programmer daripada pembangunan desa wisata. Terus kemudian Kramo Desa sebagai powernya, pelaksananya. Kemudian ada yang namanya motivator. Nah, motivator inilah yang langsung memberi pacuan kepada mereka berdua ini untuk melaksanakan daripada terwujudnya desa wisata ini. Nah, di Sanggulan sendiri, di tempat desa yang sedang bangun ini sebenarnya sudah punya modal. Modal apa? Modal bahwa desa ini sudah punya keunikan tersendiri dan sudah berjalan. Apa itu? Pertama, yang namanya Desa Sanggulan, dimanapun semuanya sudah tahu bahwa ada Museum Subak Desa Sanggulan. Nah, itu sebenarnya provinsi yang bikin, tetapi posisinya ada di desa kami sendiri. Ini malah sekarang sudah berjalan dan sudah mendapatkan pendapatan dari objek ini. Banyak wisata dari luar negeri pada datang ke sini untuk meninjau wisata ini. Memang ya namanya wisata Museum Subak, ya apapun masalah Subak itu ada di sini. Jadi kalau suatu saat saya pernah mengantar tamu dari Italia melihat museum ini, dia sangat acung jempol karena di tempatnya dia sendiri belum ini. Itu modelnya. Bahwa Museum Subak ini sekarang menjadi modal untuk desa wisata di tempat kami. Itu yang kebilang potensi yang sudah ada. Satunya lagi potensi yang sudah ada untuk di desa kami itu adalah baru saja, belum ada 1 bulan yang lalu, desa kami itu meraih juara nasional, tertib berlalu lintas. Nah, itu juga nanti kalau ada wisatawan yang datang, pasti akan mau tahu kayak apa sih Desa Sanggulan ini mendapat juara 1 di tingkat nasional, tertib berlalu lintas. Nah, tentunya semua itu sudah ada semua. Nah, ini yang saya sampaikan ini adalah yang sudah ada. Tapi nanti ada yang sedang kami garap, ada juga. Nah, satu lagi kegiatan sosialisasi di Desa Sanggulan ini seperti mendatangkan ahli-ahli dari Singapura untuk datang langsung memberikan donasi pada lansia-lansia yang ada di Desa Sanggulan ini. Nah, itu siapa mengira bahwa Desa Sanggulan sekecil ini bisa mempunyai akses langsung ke Singapura. 40 orang Singapura datang ke sini mewakili suatu perusahaan pabrik kacamata namanya Essilor, itu datang membawakan bantuan kacamata kepada lansia-lansia, terutama pemangku-pemangku yang ada di desa kami ini. Nah, itu artinya apa? Artinya sudah bergerak terus. Masyarakat kami itu sudah bergerak terus. Kramo Desa semuanya pada paham artinya apa manfaat daripada desa wisata. Itu. Nah, sekarang ada yang sedang kami garap adalah tapi posisinya sudah lama sekali ada, yaitu proyek Gua Raksasa. Usaha lahir sudah ada. Nah, ini karena sangat unik di tempat lain dan sampai saat ini lebih kurang 300 kakak. Semuanya tidak boleh dan tidak berani makan sayur timbul. Nah, itu legendanya dari Gua Raksasa ini. Kalau itu kita cerita saat ini mungkin tidak ada waktu. Itu sudah sering kami share di YouTube dan sudah ada, kalau ada yang mau lihat,
lewat YouTube ada itu, mengapa Desa Sanggulan ini warganya tidak boleh makan sayur timbul. Itu ada ceritanya. Jadi ini yang diangkat besar-besaran, keunikan ini nantinya, supaya Desa Sanggulan itu selain dari objek wisata yang sudah ada, ini akan menjadi top wisata yang ada di Desa Sanggulan sendiri. Nah, semuanya sebenarnya peningkatan ini yang perlu diadakan supaya kualitas daripada wisata Desa Sanggulan ini akan makin tinggi. Satu lagi ada desa kami itu adalah keunikan, mungkin di tempat lain belum ada, yaitu okokan. Okokan ini adalah suatu tradisi yang terus disampaikan, dilakukan, disokan setiap tahun, yaitu pada pengerupuk. Okokan itu adalah sama dengan okokan sapi, gendang sapi yang digantung di leher itu yang dari kayu, tetapi bentuknya sangat besar. Nah, itu oleh muda-mudi Sekotrono-Truni itu pada waktu pengerupuk dia akan memainkan itu, ada sekitar 50-100 orang mudi yang memainkan itu. Kalau itu dimainkan bisa dibayangkan kayak apa suaranya. Sama dengan memadukan suara orang Bali, kalau tahu itu ngoncang. Itu kan harus ada keahliannya. Dan itu luar biasa. Baik. Nah, itu yang akan kami garap. Supaya mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Kembali kami sampaikan di sini bahwa fondasi loyal karena mereka Pramodeso itu kalau kita mengharapkan sesuatu yang terjadi saat ini adalah perjuangan yang berdedikasi, istilah Balinya kita ngayahlah dulu. Kalau tidak ngayah kan tidak terwujud. Kalau tidak terwujud siapapun tidak akan mau melihat dan membantu kita. Sama dengan proyek usaha itu belum jalan, kita minta donasi kepada bank, minta kredit sama bank, minta donasi kepada para donatur, tidak akan mungkin mau. Kenapa? Seperti bank itu akan mungkin memberikan bantuan kredit. Nah, siapa yang memberikan bantuan kredit kepada proyek yang baru mulai, yang tidak kelihatan hasilnya? Sudah ada mulai sesuatu memberikan bantuan, atau para donasi, atau para pemerintah akan turun tangan untuk itu. Nah, itu pengertian itu sudah kami sampaikan kepada masyarakat, sudah berdedikasi sangat tinggi sekali. Banyak sebenarnya objek lain yang bisa cuma sementara itu yang kami tangani saat ini. Nah, siapa tahu dari judul ini bisa dipakai oleh Bapak Dr. Yogi, Dr. Stapo, Dr. Bayu sebagai ya menambahilah kekurangan-kekurangan yang ada di sana. Yang wujudnya adalah kalau Bapak-bapak peneliti itu menyampaikan judulnya itu adalah para wisatawan itu loyal untuk memberikan masukannya atau membantu memasarkan wisata desa Pekraman. Tetapi kalau kami pembentukannya itu yang kami tinjau. Membentuknya dari mana supaya bisa murah meriah dan bisa sukses. Ya mulai dari pengertian bahwa dari Pramodeso itu yang harus loyal, ngayah dulu lah, jangan langsung minta hasil. Nah, itu kira-kira yang bisa yang sampaikan Ki, mungkin mudah-mudahan bisa memberikan setitik taman nilai mungkin yang bisa diambil oleh tim peneliti. Nah, pada intinya sekarang kami menyampaikan bahwa kesimpulannya proses pengembangan desa wisata bukanlah merupakan sesuatu yang instan, artinya harus sesuai dengan
kesinambungan yang ada di desa itu. Kedua, pengembangan desa wisata harus konsisten dan kesinambungan. Jadi tidak sekarang saja, tetapi terus-menerus meningkat terus, sehingga suatu saat hasilnya akan terasa. Ketiga, konsep loyalitas merupakan hal yang penting untuk mengembangkan desa wisata. Keempat, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, jadi masyarakat di desa kami sendiri. Terus kelima, dikembangkan berdasarkan potensi lokal, yaitu potensi yang keunikan itu yang tidak ada di desa-desa lain. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Peneliti, matur suksmo niki, mudah-mudahan bisa diambil, mungkin ada beberapa poin. Nah, ini kami sampaikan di sini adalah pada waktu kunjungan 40 orang dari Singapura ke desa kami memberi bantuan kacamata dengan cuma-cuma di desa kami. Ini kalau yang berdiri paling ujung kiri itulah sponsornya yang bisa mendatangkan sponsor datang kacamatanya sampai ke desa kami. Dan kami sendiri di sana selaku penggelincir ada kelihatan di beberapa